Gara-gara ingin memikat burung yang lepas, seorang remaja di Jawa Timur tersekat kabel listrik. Untungnya remaja tersebut hanya jatuh pingsan. Sekarang untuk berita selanjutnya ada tugas ICT dari Mr. Benny. Langsung saja kita ada 4 narasumber yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Dengan Jaima di Bogor. Jaima di Bogor, apakah suara saya terdengar jelas? Iya, Rai, sudah terdengar suara saya? Iya, jadi sekarang saya bersama Ibu Sartika. Boleh jelaskan apa yang terjadi? Kemarin mah saya ketemu gentong bagus. Pas saya buka, bret, ngalosot itu tutupnya. Kakinya ngarumpai karena saya. Gua tanya, masih hidup lu? Iya, jadi sekarang Ibu boleh jelaskan apa perbedaannya embedded system dengan smartphone? Oh, embedded system itu sistem yang dibuat sesuai buat perangkat. Semua perangkat tuh punya embedded system. Tapi bedanya dengan smartphone, embedded systemnya itu udah ribet, udah kompleks gitu. Karena udah menyesuaikan sama smartphone-nya. Oke, terima kasih ya. Sekarang saya kembalikan kepada Rai. Jadi, Ibu kenapa bisa masuk penjara, Ibu? Awalnya saya coba-coba, kok lama-lama enak. Besok saya coba lagi, kok makin enak. Akhirnya saya berpikir positif. Nah, berpikir positif itu positif apa ya, Bu ya? Apakah itu karakter embedded system, Bu? Iya, bisa jadi. Jadi embedded system ini punya beberapa karakteristik loh. Yang pertama itu fungsi tertentu. Embedded system itu didesain dan diprogram untuk melakukan pekerjaan tertentu dan tidak digunakan untuk berbagai fungsi. Misalkan ya, kita ambil aja remote AC. Remote AC ini memiliki fungsi untuk mengontrol AC. Ya, fungsinya ya cuma untuk mengontrol AC, bukan mengontrol TV. Jadi mengontrol blender gitu nggak bisa, Bu ya? Gak bisa. Nggak bisa, karena nggak enak ya, Bu ya? Oh, gak enak ya. Terus kedua itu mempunyai algoritma tertentu. Nah, algoritma pada embedded system ini umumnya sangat spesifik. Contohnya nih ya, sensor asap aktif. Algoritma yang digunakan hanya untuk mendeteksi asap karbon dan mengirim sinyal ke sistem keamanan yang lebih besar jika kadar asap karbon ini melebihi ambang batas yang ditentukan. Nah, jadi ya untuk perangkat seperti sensor asap ya pasti dia memiliki sensor sendiri dan embedded system sendiri untuk memenuhi fungsi pekerjaan perangkat tersebut. Terus ada lagi nih. Ini Ibu ngambil apa, Bu ya? Oh, gatel, Bu ya? Iya kan? Oh ya gitu. Iya. Ya, ini ada juga antarmuka interface. Embedded system ini mempunyai antarmuka yang digunakan agar pengguna ini dapat berinteraksi dengan sistemnya. Contohnya tadi remote AC, ya itu pasti ada tombolnya lah. Kalau nggak bisa ada tombol, kita mau neken apa? Ya, benar juga, Bu ya. Jadi kotak doang gitu ya. Nah, terus ada lagi nih, operasi bersifat real time. Embedded system itu bekerja secara real time. Artinya embedded system ini mempunyai fungsi yang dapat merespon kejadian tertentu secara real time dan saat itu juga, benar-benar saat itu juga. Dengan waktu delay yang sangat kecil, itu dapat kurang dari 1 ms. Jadi kalau saya punya remote nih, saya pencet, ya saat itu juga, nggak besok gitu. Iya. Hari itu juga. Jadi masih ada karakter lagi nggak nih buat embedded system ini? Masih dong. Yang berikutnya itu multi operasi. Jadi kalau beberapa sistem ini, embedded system ini dapat melakukan banyak operasi pada waktu yang bersamaan dengan kecepatan yang berbeda. Tuh dia juga bisa multitasking. Terus kinerjanya embedded system dapat bekerja dengan kecepatan respon presisi akurasi yang tinggi. Kecepatan beberapa embedded system juga berfungsi di berbagai alat untuk merespon dengan cepat. Contohnya nih airbags pada mobil. Kalau misalkan kita kecelakaan jeduk gitu, terus tiba-tiba airbagnya nggak respon cepat, ya mati. Kita bisa mati. Iya, karena responnya kurang cepat. Iya. Aduh, bener juga ya, Bu. Berarti hebat juga ini ya karakteristik embedded system ya, Bu ya. Apakah masih ada lagi karakternya? Masih dong. Yang selanjutnya itu ada biaya. Biaya yang digunakan itu bisa besar atau juga bisa kecil kalau misalkan diproduksinya dalam jumlah yang banyak atau besar. Terus ukuran embedded system itu yang memiliki ukuran yang kecil. Dia tuh kayak chip gitu loh. Ini kecil banget apa nggak kelihatan atau masih kelihatan, Bu? Kecil banget ya, kan di dalam perangkat ya, Bu. Iya. Gitu. Oke. Dah, itu saja dari saya. Itu aja. Jadi nggak makin enak, udah nggak enak sekarang karena Ibu di penjara ya. Apakah Ibu menyesal? Menyesal karena
mungkin ibunya sebelum masuk penjara belum tahu karakter embedded system ya Bu ya. Sekarang sudah tahu, sudah menyesal ya Bu ya. Oke, saya kembalikan lagi untuk narasumber kita yang selanjutnya. Pemirsa, bertemu lagi di Uji Nyali. Hari ini kita berada di rumah kosong peninggalan bersama Ardin Simanguncong. Oke, Ardin Simangunsong adalah peserta kita hari ini. Sebelum Anda melakukan uji nyali, saya akan berikan kamu sebelah sana ada penampakan. Iya, tidak apa-apa. Kamu sudah siap? Siap. Oke. Oke, kita santai. Kita akan mulai. Saya akan berikan kamu pertanyaan. Apa itu kompatibilitas perangkat dan mengapa itu penting? Jika tidak kuat, lambaikan tangan kepada kamera. Kompatibilitas perangkat artinya bagaimana perangkat lunak atau keras bisa bekerja bersama dengan baik. Ini penting karena kalau perangkat tidak bisa bekerja sama, bisa timbul masalah seperti performa jelek, risiko keamanan, atau bahkan fitur yang diinginkan tidak bisa dipakai. Dan pastikan kompatibilitasnya supaya penggunaannya lancar dan efisien. Link. Get love. Oke, saya kali ini akan menjawab pertanyaan nomor 4. Microcontroller itu seperti paket lengkap sistem komputer dalam satu chip dengan CPU, memori, dan perangkat input dan output. Sementara itu, microprosesor hanyalah CPU. Perlu ditambahi memori dan perangkat input dan output untuk jadi sistem komputer lengkap. Link. Get love. Seperti itu saja pada berita kita hari ini. Saya Raylin dan berita hari ini kita sudah meliputi 4 pertanyaan dari tugas Mr. Benny ICT. Masuk.